Bab 771 Pernikahan 1. Dinasti Tuhan berbeda dari negara biasa. Mereka berdiri di atas kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, keluarga, dan klan. Mereka mengumpulkan kekayaan di dekatnya, dan mereka adalah entitas yang sangat ilahi. Pemimpin dinasti Great Lord Gan, Kaisar Suci Gan Agung, pernah membunuh jutaan orang dalam kemarahan dan mewarnai langit merah dengan darah. Bahkan pasukan Bintang 2 dan Bintang 3 akan diguncang oleh dinasti penguasa. Hukum dinasti penguasa menyatakan bahwa tidak ada dinasti lain yang dapat dibentuk di wilayah mereka. Secara teori, 10.000 klan suci dikendalikan oleh dinasti Gan Lord Agung. Misi ini, sepertinya tidak diatur oleh klan. Sebaliknya, itu berasal dari dinasti Gan Agung Lord. Zhao Feng tahu apa artinya ini. Zona Pulau Besar Tianfeng memiliki pasukan dari dinasti Gan Lord Besar, Istana Duke. Istana Duke dimiliki oleh seorang duke yang merupakan kerabat kekaisaran Gan Agung, dan mereka mengendalikan daerah di sekitar zona Pulau Besar Tianfeng. Sumber daya tempat ini sendiri melampaui jumlah total di zona Pulau Tianlu dan zona Pulau Hijau Azure. Apakah semua orang ada di sini? Aku akan memanggil nama-nama itu. Aura yang kuat terpancar dari pemimpin senior dalam jubah putih. Penatua berkulit putih akan bertanya siapapun yang tidak dia kenal tentang spesialisasi mereka. Ketika dia membaca nama, Zhao Feng, dia berhenti sebentar. Spesialisasi saya adalah penjinakan binatang buas. Zhao Feng mengulurkan tangan dan membelai bulu lembut kucing kecil pencuri itu dan menjawab dengan nada sederhana. Penatua berpakaian putih mengungkapkan ekspresi aneh. Bocah True Mystic Rank di depannya ini tidak memiliki tanda-tanda rasa hormat atau kekaguman terhadap dewa asal kekaisaran inti besar. Di sisi lain, rasa dingin melintas di mata senior marsial Brother Guang. Zhao Feng, ini akan menjadi misi terakhir Anda. Saudara bela diri senior Guang menyembunyikan emosinya ketika dia datang dan mulai berbicara dengan Wan Rong di sebelah Zhao Feng. Dia menyukai keindahan yang tenang dan menyenangkan ini. Di masa lalu, dia sudah mendapatkan kepercayaan dan niat baik dari wanita itu. Namun, saudara bela diri senior Guang menyadari bahwa Zhao Feng dan suster bela diri muda Wan Rong bertindak sangat dekat. Wan Rong akan lebih banyak tersenyum di depan Zhao Feng. Bajingan ini, aku akan membiarkanmu puas selama beberapa hari. Senior marsial Brother Guang menekan ketidakbahagiaan di hatinya. Kelompok itu segera memasuki kapal laut tanpa batas dan keluar dari Tianfeng Great Island Zone. Zhao Feng menatap gelembung ungu samar yang mengelilingi zona pulau besar saat ia memasuki lautan tanpa batas. Dia bisa melihat garis besar sungai dan gunung. Zona pulau harus 5 hingga 10 kali lebih besar dari zona pulau normal untuk disebut zona pulau besar, dan lingkungannya juga harus lebih baik. Zhao Feng juga menyadari bahwa, semakin dekat ke zona benua, semakin tebal dan padat surga bumi Yuanqi. Bahkan tekanan dari udara akan sedikit lebih kuat. Ini berarti bahwa, jika seseorang memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah kota di Samudra Chang, mereka hanya akan dapat menghancurkan sebuah desa di zona benua. Kecepatan kapal laut tanpa batas sangat cepat, itu mendekati kecepatan kapal hantu. Jelas bahwa dinasti Gan Agung Lord lebih maju daripada Samudra Chang. 3 hari kemudian, kapal memasuki zona pulau yang mirip dengan benua bunga Azure dengan Yuanqi yang sangat sedikit. Ini adalah zona kosong. Semuanya, bersiaplah untuk bertarung. Sesepuh berbaju putih itu meraung. Zhao Feng membuka matanya dan berhenti berkultivasi. Selama beberapa hari terakhir, budidayanya telah mencapai puncak True Mystic Rank, dan dia akan dapat menerobos ke True Lord Rank segera. Zhao Feng puas dengan kemajuannya. Suara mendesing. Kapal melewati penghalang dan menyebabkan percikan api terbang. Zona pulau ini sangat mirip dengan benua bunga Azure. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Dari apa yang dia ketahui, zona kosong ini berada di perbatasan wilayah zona Pulau Tianfeng. Zona pulau ini sangat kacau, dan tidak ada yang peduli tentang tempat ini. Di atas semua itu, kendali Great Gan Lord dinasti atas lautan tanpa batas tidak sekuat dulu. Misalnya, dinasti Gan Agung Lord tidak bisa berbuat apa-apa tentang Samudra Chang. 2 jam kemudian, sebuah istana muncul di depan mata. Bunuh semua orang di istana dan alam roh sejati yang lolos, perintah sesepuh berjubah putih. Begitu dia memberi perintah, sebuah ledakan terdengar. Booming gelombang. Sebuah kapak kelas bumi turun dari udara dan menembak ke arah istana. Hanya dalam sekejap, istana berubah menjadi tanah datar.
Kota di mana istana berada juga dilanda gelombang kejut, dan teriakan mulai terdengar. Semua pakar inti alam dan pakar peringkat dewa sejati di ibu kota diserang dengan mata merah. Untuk dapat menciptakan dinasti penguasa berarti kekuatan mereka tidak lemah. Namun, kelompok saat ini menyerang mereka dipimpin oleh Great Origin Core Realm Sovereign Lord, dan Sovereign Lord semuanya memiliki senjata kelas bumi lengkap. Selain itu, kekuatan para pembudidaya dari puncak Sekte Dua Bintang dengan mudah melampaui mereka yang lahir di zona pulau kecil ini bahkan jika mereka memiliki budidaya yang sama. Serangan dimulai. Pada awalnya, dinasti Tuan mampu melawan, tetapi pada akhirnya, mereka benar-benar dibantai. Dinasti penguasa benua bunga Azure mungkin hancur seperti ini, gumam Zhao Feng. Dia bertanggung jawab atas alam roh sejati yang melarikan diri. Kamu semua katak di dasar sumur, namun kamu berani mencuri kekayaan dari dinasti Gun Lord besar. Kekuatan pertempuran Sovereign Lord berjubah putih itu sangat hebat, dan dia membunuh dua Origin Core Realms. Pada saat ini, ada beberapa Origin Core Realms yang menyerangnya, tetapi mereka semua dipaksa kembali olehnya sendirian. Saat bertarung, Penatua berjubah putih bahkan memberi perintah untuk mengejar beberapa orang yang melarikan diri. Zhao Feng, saudari bela diri senior Wan Rong, dan alam roh sejati dari kelompok mereka bertanggung jawab atas pembunuhan orang yang lebih lemah. Dengan perlindungan dari beberapa ahli, beberapa kekaisaran pribumi menuju ke tempat tersembunyi untuk keselamatan. Zhao Feng adalah salah satu orang yang bertanggung jawab untuk mengejar kekaisaran yang melarikan diri. Kekaisaran baik melawan dan dibunuh atau memohon untuk hidup sambil berlutut. Zhao Feng tidak membunuh siapapun yang menyerah. Pada kenyataannya, tidak ada yang benar atau salah. Mereka berada di sisi yang berbeda. Sebuah gunung tidak bisa memiliki dua harimau, dan dinasti Gan Agung Lord tidak bisa membiarkan dinasti penguasa lain muncul di wilayah mereka. Pada saat tertentu, awas, penyergapan. Zhao Feng menyerbu ke ngarai dan tiba-tiba mendengar beberapa teriakan anggota klan lain di dekatnya. Arg, arg, petik 2, satu alam inti asal dan beberapa alam roh sejati terbunuh. Siapa ini? Mata Zhao Feng menyipit saat dia berdiri di belakang burung Yinming. Zhao Feng, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu menonjol. Hari ini akan menjadi hari kamu mati, suara serak terdengar ketika seorang penatua bertopeng pendek berjalan keluar. Belati kelas bumi miliknya masih berlumuran darah. Selain dia, ada 7 aura kuat tambahan. Yang terlemah dari mereka telah mencapai Small Origin Core Realm tahap akhir. Kelompok orang-orang ini semua mengenakan jubah hitam dan topeng. 2 penguasa yang berdaulat dan 6 penguasa. Sepertinya keluarga Yin berpikir agak tinggi terhadap saya, Zhao Feng mengejek. Dia bertindak tidak berbeda walaupun ada begitu banyak orang di depannya. Adegan ini membuat sesepuh pendek dan perusahaan menjadi curiga dan waspada. Brat, kamu masih berpura-pura tegar meskipun kamu akan mati. Terdengar suara dingin seorang wanita. Itu datang dari seorang wanita kurus berjubah hitam, dan lapisan api gelap mengelilinginya. Dia mengolah unsur-unsur langka kematian dan jiwa, dan tatapannya terkunci pada burung Yinming. Jelas bahwa ini semua direncanakan. Pasti ada semacam mata-mata dalam kelompok itu jika keluarga Yin mampu menyergapku dengan ketepatan seperti itu, pikir Zhao Feng, tetapi dia sudah tahu siapa mata-mata itu. Klan tidak akan terlalu curiga jika Zhao Feng terbunuh selama misi. Pelakunya hanya bisa membingkai penduduk asli. Untuk memastikan malam ini singkat, bunuh dia sekarang. Penatua inti besar asal besar yang pendek mencengkeram belati kelas bumi dan menghilang ke dalam kegelapan. Su gelombang-gelombang. Inten dingin yang menusuk-menusuk ke arah dantian Zhao Feng. Penatua pendek menghususkan diri dalam pembunuhan. Namun, sosoknya langsung membeku ketika belati kelas bumi dekat Zhao Feng. Sua, belati gelap yang misterius menembus kepala sesepuh itu. Bagaimana? Penatua pendek membeku ketika darah menetes ke tanah. Orang yang membunuhnya juga berspesialisasi dalam pembunuhan, tetapi mereka jauh lebih terampil daripada dirinya sendiri. Miao-miao. Seekor kucing kecil abu-abu perak muncul di belakang penatua pendek dan berubah menjadi seberkas cahaya perak gelap. Sebuah lubang berdarah muncul di masing-masing peti ahli Origin Core Realm terdekat. Pada akhirnya, hanya perempuan kurus yang tertinggal. Mata wanita ini dipenuhi rasa takut, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Jelas dia terpana oleh kucing kecil pencuri itu. Zhao Feng benar akan menyerang ketika dia mendengar suara terbang. Tuan Muda Zhao Feng,
bertahan lebih lama. Kami di sini untuk menyelamatkan Anda gelombang-gelombang gelombang-gelombang. Petik 2. Beberapa Origin Core Realm aura mulai menutup. Pemimpin itu adalah seorang penatua berwarna abu-abu yang telah mencapai puncak Great Origin Core Realm. Dia memegang pedang kelas bumi dan menikam perempuan kurus itu. Perempuan itu akan menghindar, tapi Zhao Feng mengulurkan tangan. Telapak tangan itu sepertinya mengandung sihir ketika ilusi berkabut muncul. Ledakan, bam, perempuan itu tetap tak bergerak saat serangan gabungan dari sesepuh abu-abu dan Zhao Feng membunuhnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Penatua dan beberapa Origin Core Realms muncul. Zhao Feng, bagus kau baik-baik saja. Pemimpin tua menghela napas panjang dan menyeka keringat di dahinya. Orang-orang ini adalah penatua keluarga Zhao. Mereka telah menerima beberapa informasi dan datang untuk menyelamatkan Zhao Feng. Tetua dan paman, Anda di sini tepat waktu, kata Zhao Feng perlahan. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu duduk di bahunya dengan ekspresi menghina. Penatua terkemuka dan teman-teman tidak bisa membantu tetapi menjadi tertutup keringat, dan mereka memiliki ekspresi yang agak canggung. Jika bukan karena kucing kecil pencuri, mereka mungkin tiba hanya untuk melihat mayat Zhao Feng. Ini adalah kucing pencuri senior, yang saya temui beberapa bulan yang lalu, Zhao Feng memperkenalkan. Salam, kucing pencuri senior. Penatua dan perusahaan terkemuka memiliki ekspresi serius. Kucing ini telah dengan mudah membunuh para ahli dari keluarga Yin, termasuk dewa asal kekaisaran inti besar. Miao miao, kucing kecil pencuri itu memiliki ekspresi yang menyenangkan karena ia bertindak seperti seorang senior. Para tetua keluarga Zhao terkejut. Zhao Feng, aku tidak berharap kamu bertemu kekayaan seperti itu. Dengan senior pencuri kucing di sini, kami tidak akan khawatir tentang keselamatan Anda, kata penatua abu-abu. Setelah berbicara sebentar, kata-katanya tiba-tiba berputar, Zhao Feng, saya datang untuk membahas sesuatu dengan Anda. Saya harap Anda siap untuk itu. Petik 2. Oh, apa itu? Batuk? Batuk ini tentang pernikahanmu dan Nona Suyer. Bab 772 Pernikahan 2. Pernikahan. Alis Zhao Feng berkerut. Dia telah memutuskan untuk mencoba memenuhi semua keinginan pemilik asli tubuh ini, terlepas dari pernikahan. Dalam ingatannya, tunangannya Luo Suyer adalah seorang kecantikan terkenal yang sudah memiliki aura elegan bahkan ketika dia baru berusia 15 tahun. Selain itu, dia sangat berbakat, dia menjadi murid Raja Puncak Tier setahun yang lalu. Tentu saja, tidak peduli seberapa menawannya dia, Zhao Feng merasa bahwa dia hanyalah tunangan dari Zhao Feng sebelumnya. Hanya pikiran sejati seseorang yang benar-benar penting. Meskipun dia telah dihidupkan kembali dalam tubuh baru, Zhao Feng masih Zhao Feng. Dia sudah memutuskan apa yang harus dilakukan dengan tunangan ini, memutuskan pertunangan. Penatua berbaju abu-abu berbicara, Fenger, aku tahu kau sudah lama menyukai Luo Suyer itu, tapi aku harus memberitahumu sesuatu. Mendengar itu, Zhao Feng berhenti. Apakah ada semacam situasi di sini? Rupanya, dia memiliki niat untuk memutuskan pertunangan, terutama karena pangeran ke-8 dari dinasti Gan Agung Lord melihatnya, kata penatua beruban. Zhao Feng bertemu Luo Suyer setahun sekali lalu. Pada saat itu, Zhao Feng tertarik dengan aura dan kecantikannya, dan Luo Suyer tidak memiliki kesan buruk padanya. Bagaimanapun, Zhao Feng adalah seorang jenius, dan dia dikenal karena penampilannya. Penatua, maksudmu mengatakan bahwa keluarga Luo ingin kembali pada kata-kata mereka. Mendengar ini, Zhao Feng mencoba yang terbaik untuk menekan kegembiraan dan kegembiraannya. Kembali pada kata-kata mereka, itu hal yang bagus. Zhao Feng sangat gembira, dia benar-benar ingin tidak lebih dari memutus hubungan antara dia dan tunangan ini. Penatua berwarna abu-abu tidak bisa membantu tetapi berhenti dan melihat Zhao Feng terkejut. Pemuda itu tidak marah seperti yang dia bayangkan, sebaliknya, dia bahkan tampak bahagia. Keluarga Luo memang memiliki niat untuk kembali pada kata-kata mereka, tetapi kita harus melihat apa yang dikatakan Luo Suyer juga. Namun, Pangeran ke-8 adalah status yang mulia, dan ia memiliki garis keturunan Imperial Dao. Keluarga Luo tidak akan bisa menolak, kata penatua abu-abu dengan sungguh-sungguh. Pangeran ke-8, garis keturunan Imperial Dao. Zhao Feng merasa bingung. Pangeran ke-8 berada di ibu kota zona benua, bagaimana dia bisa melihat Luo Suyer?
Seorang pangeran dari dinasti Gan Great Lord, betapa mulianya status ini. Bahkan seorang murid inti dari negara adidaya bintang 3 masih jauh. Penatua yang beruban mulai menjelaskan, ini karena kakak lelaki Luo Suyer, Luo Zun. Luo Zun adalah orang yang luar biasa dan memiliki gelar sebagai jenius terbaik di Tianfeng Great Island Zone. Dia sekarang Raja Realm Void God. Petik 2. Luo Zun. Ingatan Zhao Feng berisi informasi tentang dia. Zhao Feng yang asli sangat mengagumi Luo Zun. Luo Zun telah menjadi Raja Realm Void God pada usia 32 dan menjadi terkenal di seluruh dinasti Gan Lord Agung. Setelah memasuki zona benua, dinasti Tuan memberi Luo Zun gelar Earl, dan ia menjadi teman baik dengan Pangeran ke-8. Baru-baru ini, Luo Zun menemani Pangeran ke-8 ke zona pulau besar Tianfeng dan pergi mengunjungi Istana Duke, di mana ia melihat Luo Suyer tanpa disengaja. Petik 2. Penatua berpakaian abu-abu menceritakan kisah itu, dan Zhao Feng mulai berpikir. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah kabar baik baginya. Selain itu, keluarga Yunling Zhao tidak bisa menyinggung Pangeran ke-8. Jika itu masalahnya, maka mari kita membatalkan pernikahan, kata Zhao Feng tegas. Batalkan pernikahan. Penatua dan teman berpakaian abu-abu itu merasa aneh. Bukan saja Zhao Feng tidak marah, dia bahkan menyarankan membatalkan pernikahan. Zhao Feng, bagus kau sudah memikirkannya. Kami terutama khawatir bahwa kakak lelaki Luo Suyer akan datang ke 10.000 klan suci dan menekanmu. Petik 2. Itu benar, meskipun Luo Zun itu ajaib, dia sangat mematikan dan kuat. Para penatua semua waspada dan hormat ketika mereka menyebutkan Luo Zun. Jangan khawatir, mari kita menyortir pernikahan seperti itu. Zhao Feng melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Mata sesepuh berwarna abu-abu berbinar. Dia akan mengatakan sesuatu, tetapi dia berhenti. Dia memeriksa Zhao Feng dan entah bagaimana merasa bahwa Zhao Feng berbeda. Suara mendesing. Suara mendesing. Para anggota 10.000 klan suci tiba pada saat ini. Di antara mereka adalah senior marsial Brother Guang. Melihat gambar di depannya, saudara bela diri senior Guang jelas terkejut. Zhao Feng ini terlalu beruntung. Para tetua keluarganya tiba tepat waktu. Kemarahan muncul di mata senior marsial Brother Guang. Berapa kali Zhao Feng selamat dari hutan Wuyu sampai sekarang? Dia berhasil bertahan setiap waktu. Zhao Feng mengucapkan selamat tinggal kepada para senior keluarga Zhao, dan matanya yang tajam melirik ke senior marsial Brother Guang. Saudara bela diri senior Guang merasa kedinginan. Mata Zhao Feng membuatnya merasa tidak enak. Saudara bela diri senior ini, Guang, telah berkumpul bersama dengan keluarga Yin berkali-kali untuk mencoba membunuhku, tetapi dia adalah murid raja. Saya akan menunggu saat yang tepat untuk menghabisinya. Zhao Feng punya rencananya sendiri. Di zona kosong, dinasti penguasa baru hancur dalam satu malam. 10.000 klan suci memiliki sedikit kerugian, seluruh proses itu hanyalah serangan gencar. Kemudian pada hari itu, kelompok itu naik ke kapal mereka dan meninggalkan zona kosong, meninggalkan legenda. Membuat dinasti penguasa dilarang. Legenda ini akan berlanjut selama beberapa generasi di zona kosong, seperti di benua bunga Azure. Di dalam kapal, suster senior bela diri Wan Rong segera mengetahui tentang Zhao Feng disergap, dan dia ingin memeriksa cedera Zhao Feng. Tidak sulit bagi orang lain untuk melihat bahwa saudari bela diri senior Wan Rong memikirkan Zhao Feng dengan baik. Melihat suster bela diri junior yang tenang dan baik hati mendekati Zhao Feng membuat saudara bela diri senior Guang terbakar dengan kecemburuan, tetapi semua orang dari keluarga Yin meninggal saat ini. Zhao Feng merasa tidak berdaya melawan kebaikan suster senior bela diri Wan Rong. Pada awalnya, untuk menyelesaikan kecurigaannya, dia menggunakan teknik pengendalian jantung untuk mempengaruhi emosinya dan membuatnya berpikir baik tentangnya, tetapi dia tidak berharap itu berubah menjadi emosinya saat ini. Zhao Feng tidak berani menggunakan teknik mengendalikan jantung terlalu banyak. Misalnya, jika dia menggunakannya pada senior marsial Brother Guang, tuannya akan merasakannya. Namun, Zhao Feng harus mengakui bahwa dia menyukai perasaan menyaksikan saudara bela diri senior Guang cemburu dan marah. Junior marsial Brother Zhao, masih ada 5 bulan sampai dimensi ilusi ilahi terbuka. Jika Anda melakukan upaya lebih banyak, Anda mungkin memiliki kesempatan. Senior marsial Sister Wan tidak bisa tidak mengatakannya ketika dia mengingatnya. Ketika menyebutkan dimensi ilusi ilahi, beberapa murid yang lebih muda tidak bisa tidak menjadi bersemangat.
Rupanya, dimensi ilusi ilahi adalah dimensi yang ditinggalkan oleh dewa kuno di area ilahi, dan itu terhubung dengan benua sekali setiap 100 tahun. Dimensi ilusi ilahi berisi sumber daya dari era kuno dan imemorial. Banyak item yang punah dapat diperoleh dari dimensi ilusi ilahi. Beberapa murid berdiskusi, bahkan mata saudara bela diri senior Guang bersinar. Zhao Feng mengerti apa dimensi ilusi divisi tentang dari senior Martial Sister One. Pertama, dimensi ilusi ilahi tidak dimiliki oleh kekuatan tunggal. Rupanya, dimensi ini diciptakan oleh dewa, dan itu berputar di sekitar zona benua. Dengan kata lain, selama kekuatan apapun, keluarga, atau klan memiliki kemampuan, mereka bisa memasukinya. Namun, karena jalur dimensi itu lemah, itu akan menjadi tidak stabil jika ada orang di alam Dewa Void masuk. Biasanya, semua kekuatan akan mengirim Raja setengah langkah atau lebih lemah ke dalamnya, tetapi ada juga beberapa yang mengirim Void God Realm Kings dengan aman. Dimensi ilusi ilahi bukanlah warisan, itu hanya dimensi terbengkalai yang akan terhubung dengan zona benua setiap 100 tahun. Selain itu, tidak ada batasan usia untuk memasukinya. Satu-satunya batasan adalah kultivasi, yang berarti bahwa ahli yang lebih tua juga bisa masuk. Dapat dikatakan bahwa itu adalah panggung untuk seluruh zona benua. Orang bisa bertemu kekaisaran, jenius keluarga besar, dan bahkan ahli spesies lain di sana. Bahkan anggota dari kekuatan bintang 3 dan bintang 4 akan muncul di dimensi ilusi ilahi, dan tidak masalah seberapa muda atau tua mereka. Ini juga mengapa para murid pusat senang dengan dimensi ilusi ilahi. Karena ini adalah dimensi berbeda yang memiliki banyak sumber daya, saya pasti tidak bisa melewatkannya, kata Zhao Feng. Dia seperti anak setengah dewa, matanya bersinar setiap kali dia mendengar kata sumber daya. Mendengar itu, semua orang di kapal tertawa. Nak, kamu bahkan belum di True Lord Rank dan kamu berpikir untuk memasuki dimensi ilusi ilahi untuk bersaing dengan orang lain untuk sumber daya. Kata seorang tetua Origin Core Realm main-main. Para pembudidaya generasi yang lebih tua juga sangat tertarik pada dimensi ilusi ilahi. Tetapi ada lebih sedikit tempat bagi mereka karena sebagian besar kekuatan ingin meninggalkan mereka untuk para murid generasi muda yang memiliki lebih banyak potensi. Selain itu, ada beberapa keberuntungan dalam dimensi ilusi ilahi yang memiliki persyaratan usia dan bakat. Hahaha, saudara bela diri junior, saya pikir Anda harus menunggu yang berikutnya dalam 100 tahun. Sepanjang sejarah klan suci 10.000, para pembudidaya terlemah untuk masuk berada di puncak True Lord Rank. Saudara bela diri senior Guang tertawa ketika akhirnya menemukan kesempatan untuk memandang rendah Zhao Feng. Tentu saja, dia lupa bahwa Zhao Feng memiliki hewan peliharaan spiritual, tetapi hewan peliharaan spiritual tidak dapat digunakan kecuali mereka memiliki kontrak nyata dengan pemiliknya. Selain itu, 10.000 klan suci tidak memiliki batasan pada budidaya dalam kompetisi untuk tempat. 3 hari kemudian, kapal laut tanpa batas mencapai zona pulau besar Tianfeng. Kembali di 10.000 klan suci, di aula misi, kelompok menerima banyak hadiah. Menjadi pemimpin, penatua berjubah putih mendapatkan yang terbaik. Zhao Feng menerima jumlah yang realem spirit spiritual normal akan tergerak oleh. Setelah berbelok dalam misi, Zhao Feng kembali ke pasar dan mengklaim batu kristal primal yang telah dibuatnya dari menjual 2 raja kadal racun lumpur. Ini meningkatkan kekayaannya secara dramatis. Dia menggunakan hadiah dan batu kristal primal itu untuk berdagang dengan beberapa bahan penguat tubuh. Masalah utama sekarang adalah bahwa badan petir suci kun emas membutuhkan banyak upaya dan sumber daya. Apakah kalian tahu bahwa jenius nomor 1 dari Tianfeng Great Island Zone akan datang untuk mengunjungi klan? Luo Zun adalah salah satu raja termuda di dinasti Gan Lord Agung. Rupanya, orang misterius datang juga, dan beberapa tetua klan pergi untuk menyapa orang itu secara pribadi. Zhao Feng mendengar diskusi sambil kembali ke tempatnya. Ini membuat alisnya berkerut, kakak laki-laki Luo Suyer datang begitu cepat. Zhao Feng segera membuka barisan pelindung dan memasuki pengasingan ketika dia kembali. Dia tidak ingin rencana kultivasinya terganggu. Bab 773 5 Petir Angin Elemental. Zhao Feng sekarang memiliki beberapa sumber yang bisa dia gunakan untuk fokus pada Golden Kun Secret Lightning Body. Dia perlu bersiap untuk terobosan ke tingkat ketiga dari badan petir suci. Menitik, tubuh Zhao Feng ditutupi cairan penguat tubuh, dan gumpalan angin petir muncul dari dalam tubuhnya dan mulai menguatkannya. Biasanya,
Teknik penguatan tubuh membutuhkan waktu lama untuk berkembang, dan mereka membutuhkan kemauan yang kuat. Untungnya, Zhao Feng telah menggunakan wine abadi immortal dan barang-barang lainnya sebelumnya, yang mengubah tubuhnya secara dramatis. Meskipun penguatan tubuhnya belum mencapai tingkat tinggi, keberadaannya dekat dengan alam inti asal kecil. Tubuh petir suci bisa menggunakan teknik petir angin untuk memperkuat tubuh seseorang, oleh karena itu, dengan sumber daya yang cukup, Zhao Feng dapat berkembang dengan sangat cepat. Bisa dikatakan dia menjadi lebih kuat dengan cepat. Saat Zhao Feng sedang berkultivasi, Weng, dua kekuatan luar biasa muncul di atas halaman, dan udara tampak membeku. Dua sosok muda terungkap saat cahaya memudar, dan keduanya adalah naga di antara laki-laki. Pangeran ke-8, ini seharusnya tempat Zhao Feng tinggal, seorang pemuda besar dengan alis tebal dan mengenakan mantel hitam berkata. Matanya setajam kilat dan mengandung kekuatan yang tidak diketahui. Luo Zun, jangan terburu-buru, Pangeran ke-8 mengangkat tangannya dan tersenyum. Jika orang lain tahu bahwa aku mencuri tunangan orang lain dengan menggunakan status seorang pangeran, itu akan menodai nama kekaisaran. Dibandingkan dengan kekuatan Luo Zun, Pangeran ke-8 tenang dan elegan. Mengesampingkan statusnya, Pangeran ke-8 juga jenius yang sangat tampan. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di sekitar halaman Zhao Feng. Lagi pula, dua raja secara pribadi muncul. Tentu saja, sebagian besar tidak tahu status Pangeran ke-8. Kakak Luo, apakah Anda di sini untuk menemukan Zhao Feng? Bocah itu tampaknya telah mendengar beberapa berita sebelumnya dan segera memasuki pengasingan ketika dia kembali. Senior Martial Brother Guang berjalan dengan hormat dan berkata. Saudara bela diri Senior Guang jelas tahu tentang Luo Zun. Anak nakal ini sengaja menghindariku. Wajah Luo Zun menjadi jelek, dan kemarahan muncul di matanya. Menurut saudara bela diri Senior Guang, Zhao Feng memasuki pengasingan khusus setelah mendengar berita bahwa dia akan datang. Ini berarti dia jelas bertingkah seperti penjahat dan tidak melepaskan pernikahan. Saudara Luo, ini bisa dimengerti. Pangeran ke-8 tidak terkejut, dia masih memiliki senyum di wajahnya. Bagaimanapun, Luo Suyer sangat luar biasa, dan keluarga Luo adalah salah satu keluarga besar di zona pulau besar Tianfeng. Pangeran ke-8 bisa memahami orang-orang normal yang mencoba mengaitkan diri di atas mereka sendiri. Zhao Feng, apakah Anda berpikir bahwa Anda akan dapat menikahi adik perempuan saya dengan bertindak seperti ini? Luo Zun mencibir dengan dingin ketika kekuatan luar biasa yang tidak terlihat menutupi halaman Zhao Feng. Susunan pelindung di sekitar halaman mulai redup, dan hampir hancur setiap saat. Di dalam ruangan, Zhao Feng sedang berkultivasi. Dia tertawa dingin ketika dia merasakan apa yang terjadi, bajingan mana yang berani bertindak seperti ini di klan suci 10.000. 10.000 klan suci memiliki aturan sendiri. Sementara murid-murid pusat berada di pengasingan, mereka tidak boleh diganggu kecuali itu adalah situasi yang unik. Tindakan Luo Zun bisa dikatakan menyinggung 10.000 klan suci. Saudara Luo, jangan terburu-buru. Pangeran ke-8 menghentikan tindakan Luo Zun. Luo Zun marah, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa memaksa Zhao Feng di wilayah klan suci 10.000. Selain itu, orang yang ingin menghentikan pernikahan adalah keluarga Luo, jadi logika tidak berpihak pada mereka. Di sisi lain, Zhao Feng adalah orang yang lemah, yang memiliki kebenaran dan aturan di sisinya. Pada saat ini, Luo Zun dan Pangeran ke-8 berada dalam posisi yang canggung. Mereka tidak berharap bahwa Zhao Feng bahkan tidak akan memberikan wajah raja. Dia terlalu malas untuk keluar dan menyapa mereka. Saudara Luo, jangan khawatir. Bocah ini akan keluar cepat atau lambat. Dia perlu mengumpulkan sumber daya dari klan dan menyelesaikan misi, dan sebagainya. Senior Martial Brother Guang menepuk dadanya dan berjanji bahwa ia akan mengawasi Zhao Feng. Selama Zhao Feng keluar, dia akan memberitahu Luo Zun segera. Oke, aku akan menunggu sampai Zhao Feng menandatangani surat cerai kalau dia ingin mencoba sesuatu di masa depan. Luo Zun mengangguk puas. Dalam benaknya, Zhao Feng bertindak sangat tanpa malu, jadi dia harus memastikan bahwa ini berjalan dengan baik. Luo Zun, Pangeran ke-8, kalian berdua tidak perlu kembali lagi. Saya akan menolak pernikahan dengan Luo Suyer. Sebuah suara samar terdengar saat Zhao Feng melemparkan surat tertulis keluar. So, Luo Zun meraih dan mengambil surat itu.
Ada 3 kata besar pada surat itu, surat penolakan keterlibatan asteris. 3 kata ini mengandung inten yang aneh. Mengesampingkan orang-orang yang lebih lemah daripada seorang raja, bahkan pikiran Luo Zun dan Pangeran ke-8 sedikit bergetar ketika mereka melihat ini. Surat penolakan keterlibatan. Berat, beraninya kamu menceraikan adik perempuanku. Luo Zun sangat marah, dan kekuatannya yang luar biasa menyebabkan langit bergetar. Kekuatan mengerikan yang memancar darinya membuat para murid di dekatnya tidak dapat bernapas. Melihat surat penolakan pertunangan, ekspresi Pangeran ke-8 juga agak jelek. Luo Zun, apa yang kamu inginkan dariku? Bukankah itu tujuanmu datang ke sini? Suara dingin dan tanpa emosi terdengar di langit. Di dunia ini, cara pria bisa menolak pernikahan adalah dengan menggunakan surat penolakan pengikatan. Wanita tidak memiliki hak untuk menulis surat penolakan keterlibatan, mereka hanya bisa saling memutuskan pernikahan, yang bertentangan dengan janji asli mereka. Zhao Feng melakukan ini dengan sangat mudah. Dia tidak ingin kultivasinya diganggu oleh siapapun. Kamu, Luo Zun meraung tetapi tidak tahu harus berkata apa. Memang, dia datang untuk menemukan Zhao Feng untuk memutuskan pernikahan, dan Zhao Feng menggunakan metode standar untuk melakukannya, surat penolakan keterlibatan. Namun, memikirkan bagaimana adiknya yang menawan dan luar biasa ditolak, Luo Zun merasa marah. Ekspresi Pangeran ke-8 juga gelap. Dia adalah pangeran dari dinasti Gan Great Lord, itu tidak akan berhasil jika dia menikahi seseorang yang telah ditolak oleh pria lain. Pada akhirnya, itu tentang wajah. Menjadi pihak yang lebih kuat, keluarga Luo ingin saling memutuskan pernikahan dan kemudian memberikan keluarga Zhao kompensasi karena melanggar janji mereka. Tindakan Zhao Feng tidak selalu salah, tetapi metode ini membuat keluarga Luo dan Pangeran ke-8 kehilangan muka. Zhao Feng, kamu akan membayar tindakanmu hari ini. Suara Luo Zun meraung di udara ketika kekuatannya yang luar biasa mengubah langit menjadi bidang es dan api. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah di dalam ruangan. Luo Zun sebenarnya mengolah teknik Ice and Fire yang langka. Teknik ini membutuhkan satu untuk menyeimbangkan es dan api, dan itu sangat sulit untuk dibudidayakan. Selain itu, Luo Zun sudah mulai membentuk garis besar domain spasial, yang berarti bahwa dia tidak terlalu jauh dari menjadi raja tingkat domain. Luo Zun, beberapa maksud raja muncul di udara. Ini adalah klan suci 10.000. Tolong tenanglah. Petik 2. Jelas bahwa Luo Zun menggunakan kekuatannya yang luar biasa menyebabkan para tetua dalam 10.000 klan suci menjadi tidak bahagia. Tidak peduli apa, 10.000 klan suci digunakan untuk menjadi negara adidaya bintang 3. Jika dia bisa membantu, bahkan Pangeran ke-8 tidak ingin menyinggung 10.000 klan suci. Dinasti Tuan dan semua klan saat ini seimbang. Zhao Feng, kita akan melihat apa yang terjadi di masa depan. Luo Zun menekan kemarahan di hatinya ketika dia meninggalkan halaman Zhao Feng bersama Pangeran ke-8 yang sedikit suram. Zhao Feng memiliki kebenaran di sisinya, dan ini adalah 10.000 klan suci. Mereka tidak bisa menggunakan kekuatan di sini. Di dalam ruangan, Zhao Feng tenggelam dalam kultivasi. Dia tidak mengambil ancaman Luo Zun ke hati. Dalam sekejap mata, sebagian besar bulan berlalu, dan teknik petir suci Kun Golden Zhao Feng telah menembus ke tingkat ketiga. Ini berarti bahwa Zhao Feng sekarang dapat membunuh True Lord Rangs dengan kekuatan fisiknya sendiri, dan dia tidak tertandingi terhadap siapapun di bawah Origin Core Realm. Jika dia menggunakan 5 elemen angin petir teknik juga, itu akan seperti menambahkan sayap ke harimau. 5 elemen angin petir teknik Zhao Feng sedang berkembang menuju tingkat ketiga puncak pada saat ini, dia meletakkan fokusnya pada teknik elemen angin 5 elemen lagi. Semakin tinggi level teknik petir angin, semakin cepat kemajuannya dalam membudidayakan Secret Lightning Body. Kondisi ideal Zhao Feng untuk teknik petir angin adalah untuk mempertahankannya 1,5 tingkat di depan badan petir suci. Zhao Feng ingin mengolah 5 elemen angin petir teknik ke tingkat keempat terlebih dahulu sebelum fokus pada Golden Kun Secret Lightning Body lagi. Namun, dari level keempat dan selanjutnya, setiap level adalah titik balik. Pada saat itu, dia perlu mulai mengolah 5 elemen. Petir angin 5 elemen adalah tentang kelahiran 5 elemen. Dari logam datang air, dari air datang kayu, dari kayu datang api datanglah bumi, dari bumi datanglah logam. Dari tingkat ke-10 dan seterusnya, petir angin 5 elemen membentuk lingkaran di mana elemen dapat dipertukarkan kapan saja. Pola pikir Zhao Feng sangat jelas.
Selain itu, seseorang dapat memilih elemen mana saja yang mereka inginkan untuk menjadi elemen awal dari tingkat keempat. Logam, kayu, air, api, bumi, ia dapat memilih salah satu dari 5 elemen tersebut untuk menjadi elemen pertama yang diolah. Elemen pertama sangat penting karena akan menjadi fondasi. Kemudian, dari level keempat dan seterusnya, setiap elemen menjadi penting karena setiap level akan membutuhkan elemen baru. Tingkat keempat adalah titik kritis. Elemen pertama harus dipilih dengan hati-hati. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar. Pada saat ini, dia mulai berpikir. Jika dia menginginkan serangan yang kuat pada awalnya, fire dan metal adalah pilihan yang baik. Jika dia menginginkan pertahanan yang kuat, petir angin elemen bumi adalah pilihan terbaik. Kayu juga memiliki kelebihannya sendiri, kayu penuh dengan kehidupan, dan itu dapat meningkatkan daya hidup seseorang serta menyembuhkan orang lain. Namun, pada akhirnya, Zhao Feng memilih air. Air adalah yang paling serbaguna, itu bisa jadi sulit dan lunak pada saat yang sama. Itu bisa berubah menjadi es, memperkuat serangan seseorang, bertahan, dan menyembuhkan. Selain itu, air adalah sumber kehidupan, oleh karena itu, memilih air sebagai fondasi tidak akan jauh lebih lemah daripada bumi. Poin kunci lainnya adalah bahwa, setelah mata spiritual Tuhan bergabung dengan tubuh barunya, garis keturunan tubuh ini mulai berubah, dan ia akan dapat menggunakan tombak kekaisaran es segera. Selain itu, pemahamannya tentang air dan es hanya di bawah angin dan petir dalam kehidupan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, teknik petir angin elemental 5 Zhao Feng mencapai puncak tingkat ketiga, dan dia bersiap untuk menembus ke tingkat keempat dan membentuk lapisan pertama dari petir angin elemental 5 miliknya. Dalam periode waktu ini, budidaya Zhao Feng telah mencapai peringkat Lord sejati. Asterisk surat penolakan keterlibatan, hanya digunakan oleh pihak pria. Ini digunakan ketika laki-laki ingin menolak perempuan meskipun mereka sudah bertunangan. Ini berbeda dengan memutuskan pernikahan, di mana kedua belah pihak memutuskan untuk menghentikan pernikahan. Itu lebih merupakan cara yang memalukan untuk memutuskan pernikahan dan bisa menodai nama seseorang. Akan terlihat buruk jika pangeran ke-8 menikahi seseorang yang telah ditolak oleh pria lain. Yaitu mengambil sisa makanan orang lain. Bab 774 Surat. Masih ada 4 bulan tersisa sampai pembukaan dimensi ilusi ilahi ketika Zhao Feng menerobos ke True Lord Rank. Ada banyak waktu yang tersisa, tetapi sekarang, tugas yang paling penting adalah membangun fondasi untuk tingkat keempat dari teknik petir angin 5 elemen. Saya masih membutuhkan beberapa sumber air unsur. Petik 2. Zhao Feng tidak terburu-buru. Pada saat ini, sepertinya rencana penanaman ulangnya berjalan dengan mantap, dan itu sebenarnya sedikit lebih cepat dari yang dia harapkan. Tingkat keempat teknik petir angin 5 elemen adalah titik balik utama yang bisa meningkatkan kekuatannya, jadi Zhao Feng tidak berani terlalu lambat. Dia tidak memiliki banyak sumber daya unsur air. Dari tingkat keempat dan seterusnya, air petir angin bisa dibudidayakan ke tingkat raja setengah langkah. Orang bisa membayangkan berapa banyak harta dan sumber daya air dan petir yang dibutuhkan. Di dalam ruangan, Zhao Feng mencoba untuk membangun air petir angin. Riak-riak air yang sesekali muncul di sekelilingnya di samping dengungan petir dan angin. Dia sudah selesai membangun 3 tingkat pertama, dasar angin petir. Dari tingkat keempat dan seterusnya, dia akan benar-benar melangkah ke pintu teknik 5 elemen angin petir. Langkah pertama adalah menggabungkan hukum air ke dalam kultivasinya. Kemajuan Zhao Feng relatif lancar. Pada kenyataannya, Zhao Feng sudah memiliki sedikit garis keturunan air di dalam tubuhnya, yang berasal dari mata spiritual Tuhan. Danau biru di tengah laut jiwa ungu tetap sama. Ada pusaran air misterius di pusat yang bisa mencapai alam mimpi kuno. Zhao Feng berencana masuk setelah beberapa saat. Beberapa hari kemudian, setelah menggunakan beberapa sumber daya air elemen, Wind Lightning berwarna biru muncul di sumber roh sejati Zhao Feng. Kekuatan petir angin sama seperti biasanya, tetapi sekarang ia memiliki kemampuan untuk berubah, serta karakteristik air lainnya. Saat ini, hanya 1/5 dari sumber roh sejati Zhao Feng telah menjadi air petir angin. Zhao Feng menyadari bahwa, ketika dia menggunakan Water of Wind Lightning untuk memperkuat tubuhnya, itu bisa membuat organnya lebih kuat. Ini berarti bahwa tubuhnya tidak hanya akan menjadi lebih keras, itu juga akan menjadi lebih keras. Teknik 5 elemen angin petir dan tubuh Golden Kun suci petir sempurna untuk satu sama lain, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi memuji.
Setelah dia selesai mengolah kelima elemen ke dalam tubuhnya akan sangat tangguh terhadap setiap elemen. Tubuh petir suci akan, tanpa diragukan lagi, bahkan lebih baik. Hehe, Demigod Kun Yun, kamu mungkin tidak akan mengharapkan ini, kan? Zhao Feng tertawa. Bahkan di zona benua, Demigod adalah orang-orang yang berdiri di puncak. Setengah tahun yang lalu, Demigod Kun Yun mencoba menipu Zhao Feng, tetapi akhirnya dia malah membantu. Sayangnya, tidak ada lagi kesempatan untuk memasuki kota warisan surga lagi. Gumam Zhao Feng, setelah mengalami seumur hidup dan mengambil alih tubuh baru, ia telah memahami banyak hal. Tidak ada ahli sejati di dunia yang memiliki perjalanan yang mulus. Perjalanan hidup adalah satu dengan pasang surut. Pada hari ini, Zhao Feng keluar dari pengasingan. Dia telah mencapai tahap awal dari True Lord Rank. Aku akan menyelesaikan semua misi untuk tahun ini dan mendapatkan beberapa sumber air elemen saat aku mengerjakannya. Zhao Feng mengambil simbol pengasingan dan berjalan keluar dari halaman. Seorang murid luar segera mulai berbicara dengan orang lain begitu Zhao Feng berjalan keluar. Cepat, bocah itu keluar. Petik 2. Beberapa murid luar menyaksikan setiap tindakan dan gerakan Zhao Feng. Mereka memiliki token pesan di tangan mereka juga. Senior Martial Brother Guang datang dengan cepat ketika dia mendengarnya. Bagaimana? Ini mungkin. Kultivasi ranking Lord sejati. Senior Martial Brother Guang merasakan perubahan aura Zhao Feng dari jauh. Sudah berapa bulan, bocah True Human Rank itu sekarang telah menembus 2 peringkat dan mencapai True Lord Rank. Senior Martial Brother Guang segera mengeluarkan token pesan dan akan memberitahu Luo Zun. Luo Zun telah memberinya tanda pesan sebelum pergi. Namun, saat Senior Martial Brother Guang mengeluarkan token, itu menghilang. Token pesan saya, seru saudara bela diri Senior Guang. Miao miao, seekor kucing abu-abu perak menerima pesan Senior Martial Brother Guang dan menghilang. Kerja bagus, kucing kecil pencuri. Zhao Feng duduk di Yinming dan pergi sementara Senior Martial Brother Guang mulai mengutuk. Zhao Feng mengambil tanda pesan Luo Zun, tanpa itu, saudara bela diri Senior Guang tidak akan dapat menghubungi Luo Zun dalam waktu singkat. Dia juga tidak akan dapat menemukan Luo Zun, karena Tianfeng Great Island Zone sangat besar. Zhao Feng segera mencapai aula misi dengan menunggangi burung Yinming. Selama beberapa hari berikutnya, dia mulai menjalankan misi dengan hiruk-pikuk. Setiap kali dia mengambil misi, itu berada di area yang sama. Bahkan tidak masalah apakah itu tugas yang berperingkat tinggi. Dalam kurun waktu singkat hanya 10 hari, Zhao Feng telah menyelesaikan puluhan misi sendirian dengan cara yang sangat cepat. Seruan akan terdengar setiap kali dia kembali dan mengumpulkan poin kontribusi dan penghargaan. Seorang Lord Rank yang sangat kecil mampu menyelesaikan begitu banyak misi yang bahkan orang-orang di Origin Core Realm tidak bisa. Pasti ada semacam rahasia pada orang ini. Ada beberapa maniak misi di aula misi yang memperoleh sumber daya dalam jumlah besar dengan melakukan misi sendirian. Namun, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecepatan Zhao Feng. Jumlah poin kontribusi dan penghargaan yang telah dikumpulkan Zhao Feng selama 10 hari terakhir sudah cukup untuk membuat mata beberapa inti asal berwarna merah. Seiring waktu berlalu, misi yang dikumpulkan Zhao Feng menjadi lebih sulit juga. Itu tentang misi senilai 1 tahun yang dilakukan. Zhao Feng mengangguk dan kemudian melakukan hal lain yang mengejutkan klan. 4 atau 5 hari kemudian, Zhao Feng pergi ke istana pertukaran di klan. Kali ini, dia telah menjinakkan sejumlah besar hewan peliharaan mulai dari Real Spirit Ruam hingga Great Origin Core Realm. Kantong-kantong hewan peliharaan spiritual padanya penuh. Dia menyebabkan gelombang kejut ketika dia pergi untuk menjual hewan peliharaan spiritual. Banyak hewan peliharaan spiritual yang langka dan sulit dijinakkan telah dijinakkan oleh Zhao Feng, dan banyak ahli dari 10.000 klan suci datang untuk membelinya ketika mereka mendengarnya. Beberapa hewan peliharaan spiritual langka bahkan mengangkat perhatian dari beberapa Void God Realm Kings. Bakat penjinakan binatang Zhao Feng mulai melakukan perjalanan melintasi 10.000 klan suci. Dia telah mendapatkan sejumlah besar batu kristal primal hanya dari menjual hewan peliharaan. Beberapa ahli akan meminta Zhao Feng untuk membantu binatang jinak, pahala karena melakukan hal itu melampaui misi, dan itu bisa dilakukan lebih cepat. Tentu saja, Zhao Feng tidak menerima tugas yang mudah. Setelah mengumpulkan sejumlah besar kekayaan, Zhao Feng mulai mengolah air petir angin lagi.
Sumber daya unsur air ini cukup bagi saya untuk mencapai setengah langkah Origin Core Realm. Zhao Feng sangat bersemangat. Tentu saja, dia telah membeli banyak sumber daya lain, termasuk sumber penguatan tubuh, petir, dan soldao. Sumber daya soldao adalah yang paling mahal, tetapi Zhao Feng harus membelinya untuk menyembuhkan jiwanya dan membangkitkan niat kaisar. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu, dan teknik 5 elemen angin petir akhirnya mencapai tingkat keempat. Pada saat ini, petir angin dalam sumber roh sejatinya telah berubah menjadi biru seluruhnya. Weng gelombang-gelombang, Zhao Feng mengedarkan truyuannya dan mengelilingi dirinya dengan riak angin berwarna biru. Mari kita lihat apakah air petir angin dapat digunakan untuk menggunakan perubahan ilahi roh air. Zhao Feng tertarik. Perubahan roh ilahi air dapat mengubah daging dan darah seseorang menjadi keadaan cair untuk jangka waktu tertentu. Ini berarti bahwa seseorang pada dasarnya akan memiliki tubuh abadi untuk sesaat. Zhao Feng berpikir itu bisa berhasil. Setelah berhasil, perubahan ilahi roh air akan ditingkatkan menjadi perubahan ilahi petir air, di mana kemampuan ofensifnya akan menjadi lebih kuat. Setelah mencapai tingkat keempat dari teknik petir angin 5 elemen, Zhao Feng menggunakan air petir angin untuk melatih tubuh petir suci miliknya. Namun, dari tingkat keempat dan seterusnya, itu adalah titik balik utama bagi Secret Lightning Body juga. 3 level pertama adalah fondasi, dan setiap level akan dibagi menjadi tahap awal, akhir, dan puncak. Kesulitan akan naik secara eksponensial. Jika seseorang melatih badan petir suci ke tahap akhir dari tingkat keempat, mereka akan dapat memerintah tertinggi di alam inti asal. Oleh karena itu, tubuh petir suci Zhao Feng hanya perlahan terus maju menuju tingkat ketiga puncak karena ada hambatan untuk tingkat keempat. Gelombang-gelombang, Zhao Feng menghela nafas. Untuk menembus kemacetan, dia ingin memasuki alam mimpi kuno, tetapi buah roh terlalu sulit untuk dicerna dengan baik, jadi sekarang bukan waktu terbaik. Zhao Feng juga tidak akan bisa membunuh binatang buas di alam mimpi kuno saat ini. Dia bahkan akan kesulitan berjalan. Zhao Feng, ada surat untukmu. Suara terbang muncul dari luar saat seorang pembawa pesan muncul. Suara mendesing. Sebuah surat melewati arai pelindung. Yunling Zhao Family. Alis Zhao Feng berkerut ketika dia membuka surat itu. Surat itu mengatakan bahwa pertempuran antara keluarga Zhao dan keluarga Yin menjadi lebih intens, dan keluarga Yin mendapat bantuan kekuatan misterius yang memberi mereka keunggulan. Fenger, kepala keluarga Luo mengatakan bahwa, selama Anda pergi ke keluarga Luo dan meminta maaf, mereka akan membantu menyelesaikan situasi ini. Di akhir surat itu mendesah dari kakek Zhao Feng. Setelah membaca surat itu, ekspresi Zhao Feng menjadi suram. Luo Zun, Pangeran ke-8, jadi ini tipuanmu. Zhao Feng tidak bodoh. Keluarga Zhao dan keluarga Yin setara satu sama lain, dan setelah Zhao Feng membunuh beberapa ahli dari keluarga Yin, mereka mengalami masalah serius. Berapa banyak kerusakan yang bisa keluarga Yin sendiri mungkin bawa ke keluarga Zhao? Gelombang-gelombang, Zhao Feng mengubah surat itu menjadi abu. Sepertinya aku harus kembali ke keluarga Yunling Zhao. Zhao Feng tahu bahwa Zhao Feng yang asli ingin mengembalikan kejayaan keluarganya, dan dia sangat dekat dengan kakeknya, seolah-olah mereka adalah ayah dan anak. Zhao Feng tidak bisa mengabaikan permintaan kakek Zhao Feng. Dia kemudian segera duduk di atas burung Yinming dan menuju ke ruang utusan di klan suci 10.000. Bisakah Anda mengirim surat ke zona benua? Tanya Zhao Feng. Beberapa kekuatan seperti Sekte Bintang 2, keluarga besar, atau dinasti penguasa dapat menerimanya, jawab seorang penatua. Baik. Bisakah Anda mengirim surat ke keluarga Duanmu di zona benua? Zhao Feng bertanya ketika ia mulai menulis surat, kemudian menyegelnya dengan teknik khusus. Keluarga Duanmu, apakah maksud Anda, salah satu dari 8 keluarga besar dinasti Gan Lord yang besar? Sang sesepuh mendecakkan lidahnya. Itu benar, kata Zhao Feng percaya diri sambil menyerahkan surat itu kepada penatua dan juga memberinya sejumlah besar batu kristal primal. Dia telah berada di dinasti Great Lord Gan untuk sementara waktu sekarang, dan Zhao Feng hanya ingat untuk menulis surat kepada Duanmu King dan Zhao Yufei untuk menanyakan bagaimana keadaan mereka. Dia berharap bisa melihat mereka segera. Bab 775 Bocah Sombong. Keluarga Duanmu akan menerima suratmu sekitar setengah tahun kemudian. Penatua memeriksa Zhao Feng dengan tatapan aneh. Keluarga Duanmu adalah salah satu dari 8 keluarga terbesar dinasti Gan Agung Lord,
dan setidaknya sebanding dengan negara adidaya bintang 3. 8 keluarga besar terkait erat dengan kekaisaran, dan pengaruh mereka di dunia fana bahkan melampaui beberapa negara adidaya bintang 3. Terlepas dari kekuatan bintang 4, 8 keluarga besar berdiri di puncak. Setengah tahun, Zhao Feng menyadari bahwa zona benua mungkin lebih besar dari yang dia harapkan. Seseorang harus menyadari bahwa kurir itu akan menggunakan zone teleportation array dan melakukan perjalanan dengan rute yang sangat efisien, namun itu masih akan memakan waktu setengah tahun. Sebelum dia pergi, Zhao Feng membeli peta wilayah dinasti Gan Agung Lord. Dinasti Gan Agung Lord memiliki 18 provinsi. Setiap provinsi setidaknya memiliki ukuran samudra Chang atau Laut Nanlin, tetapi populasi dan kemajuan budidaya mereka jauh lebih besar. Selain itu, zona benua tidak hanya memiliki satu dinasti penguasa. Peta tersebut memiliki deskripsi tentang berbagai wilayah zona benua. Dinasti Gan Lord Agung lebih lemah daripada di masa lalu, dan dinasti Bulan Kegelapan Gelap telah muncul puluhan ribu tahun yang lalu di bagian utara zona benua. Mereka diperintah oleh spesies lain, dan mereka telah mengambil alih beberapa wilayah dinasti Gan Lord Agung. Pada saat ini, musuh terbesar dinasti Gan Besar Dewa adalah dinasti Bulan Kegelapan, yang merupakan salah satu alasan utama mengapa ia tidak begitu peduli dengan Samudra Chang. Zhao Feng meletakkan peta itu, lalu duduk di atas burung Yinming dan terbang ke arah keluarga Yunling Zhao. Setengah hari kemudian, suara mendesing, Raja setengah langkah dengan jubah biru tiba di klan suci 10.000. Weng gelombang-gelombang, token perak yang bersinar melebar dan melayang di udara. Seekor naga ungu muncul dan melepaskan aura yang mendominasi. Aura token mencapai surga. Duke token, beberapa ahli dalam 10.000 klan suci dibangunkan olehnya. Meskipun itu bukan token Duke utama, itu masih peringkat tinggi. Apa yang bisa kami lakukan untuk Anda, Jenderal? Regulator King setengah langkah mendekat. Istana Duke memerintahkan untuk melihat penjinak binatang klan Anda, Zhao Feng, kata Jenderal berjubah biru. Zhao Feng, beberapa orang di klan suci 10.000 saling memandang dan mulai berdiskusi. Jika mereka seharusnya menemukan seseorang dengan nama saja, mungkin perlu beberapa saat, tetapi sang jenderal mengatakan bahwa orang itu adalah penjinak binatang buas. Hanya ada satu penjinak binatang dengan nama itu. Beberapa saat kemudian, seorang penatua Origin Core Realm menjawab, "Jenderal, kami sangat menyesal, tetapi Zhao Feng melamar untuk kembali ke keluarganya setengah hari yang lalu." Ketika para murid pergi misi atau hal-hal lain, mereka biasanya menyimpan catatan. Ini bukan hanya karena aturan klan, mereka juga bisa melindungi murid-murid mereka seperti itu. Jika murid hilang atau sesuatu terjadi pada mereka, klan bisa menemukan jejak apa yang terjadi. Oleh karena itu, sebagian besar orang luar tidak akan membunuh murid dari 10.000 klan suci. Mengapa orang-orang dari Istana Duke ada di sini untuk menemukan Zhao Feng? Di antara kerumunan, alis senior marsial Brother Guang mengerut. Tanda pesannya untuk Luo Zun telah dicuri oleh Zhao Feng, dan dia masih berusaha menemukannya untuk mengadukan Zhao Feng. Pada saat yang sama, Zhao Feng terbang ke utara di atas burung Yinming. Setengah hari kemudian, sebuah lembah pegunungan yang menjulang tinggi yang berinteraksi dengan awan muncul. Zhao Feng tahu bahwa daerah Yunling adalah salah satu tempat yang relatif lebih miskin, dan sumber dayanya terutama berasal dari tambang batu kristal primal tingkat rendah hingga menengah. Sekte Bintang 2 tidak akan peduli dengan sumber daya ini, tetapi beberapa keluarga hidup dari mereka. Keluarga Zhao dan keluarga Yin adalah di antara keluarga teratas di daerah Yunling, dan mereka telah saling bersaing selama bertahun-tahun. Setelah memutar ulang ingatan dalam benaknya, Zhao Feng mencapai wilayah keluarga Yunling Zhao. Burung Yinming turun menuju sebuah kastil di atas gunung. Kastil ini disebut kastil keluarga Zhao, dan itu adalah markas utama keluarga Yunling Zhao. Sebagai perbandingan, kota-kota terdekat hanyalah bagian dari pasukan keluarga Zhao. Secara keseluruhan, keluarga Yunling Zhao berkali-kali lebih kuat dari keluarga Zhao di kota Sun Feather dalam kehidupan sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa kekuatan seluruh 13 negara di wilayah Cloud tidak akan menjadi pertandingan keluarga Yunling Zhao. Kedatangan burung Yinming menyebabkan banyak orang keluar. Setelah semua, ini bukan klan suci 10.000, yang dekat dengan kekuatan bintang 3. Burung seperti burung Yinming sangat jarang terlihat di kastil keluarga Zhao. Ini Tuan Muda Zhao Feng. Tuan Muda Zhao Feng telah kembali.
Beberapa anggota segera mengenali Zhao Feng dan sangat bersemangat. Zhao Feng adalah seorang jenius keluarga Yunling Zhao yang sekali dalam 1000 tahun. Zhao Feng jelas tahu bahwa harapan keluarga Yunling Zhao telah diberikan padanya. Fenger, Tuan Muda Zhao Feng. Suara-suara yang bangga dan mengagumi terdengar, dan Zhao Feng menganggukkan kepalanya ke arah orang-orang keluarga Zhao sambil tersenyum tanpa banyak bicara. Sejumlah kecil orang yang akrab dengan Zhao Feng merasa bahwa dia telah berubah. Beberapa waktu kemudian, di aula keluarga Zhao, Zhao Feng melihat para tetua dan eselon atas keluarga Yunling Zhao, tetapi suasananya agak khusyuk. Zhao Feng, kamu terlalu terburu-buru. Bagaimana kamu bisa menolak Suyer seperti itu? Kepala keluarga dan para tetua menyalahkan. Menjadi keluarga tingkat menengah di Tianfeng Great Island Zone, kekuatan keluarga Yunling Zhao sebanding dengan kekuatan 1,5 bintang. Semua anggota eselon atas adalah Origin Core Realms, dan 1 atau 2 tetua bahkan telah mencapai Great Origin Core Realm. Kamu memanggilku kembali hanya untuk mengutukku. Suara Zhao Feng agak dingin. Dia akan mencoba untuk memenuhi keinginan pemilik aslinya karena dia telah mengambil alih tubuhnya, tetapi dia tidak memiliki perasaan terhadap keluarga Yunling Zhao. Apakah kamu bahkan menempatkan sesepuhmu sendiri di matamu? Beraninya kau berbicara balik? Kepala keluarga, Zhao Tianyi, berkata dengan dingin, dan kejutan dan kemarahan muncul di matanya. Meskipun Zhao Feng dari sebelumnya tidak taat, dia tidak pernah berbicara kembali kepada mereka seperti ini. Dia punya sayap sekarang dan tidak menempatkan kita yang lebih tua di matanya, desah Penatua. Jika itu adalah murid normal, kepala keluarga akan sudah menamparkan mereka, tetapi dengan status Zhao Feng saat ini, dia tidak berani melakukannya. Bagaimanapun, dia masih harapan terbesar mereka dalam beberapa ratus tahun terakhir. Selain itu, mereka telah mendengar bahwa Zhao Feng memiliki kucing peliharaan spiritual yang agak kuat. Apakah kita di sini untuk membahas sesuatu atau tidak? Zhao Feng bertanya dengan tidak sabar. Dia tidak kembali hanya untuk disumpah dan dikutuk. Eselon atas keluarga Zhao berhenti. Zhao Feng saat ini bertindak sangat berbeda dari sebelumnya. Fenger, kamu sudah berubah. Seorang penatua dengan rambut putih berjalan keluar dari aula samping. Dia berjalan maju perlahan, ini adalah kakek Zhao Feng. Orang tua Zhao Feng yang asli telah meninggal, dan Zhao Feng tinggal bersama kakeknya. Pada puncaknya, kakek Zhao Feng juga seorang penguasa inti-inti asal, tetapi ia turun ke inti-inti setengah langkah setelah kecelakaan. Kakek, aku bukan Zhao Feng dari sebelumnya. Zhao Feng tersenyum tipis. Dalam ingatannya, kakek Zhao Feng telah menaruh banyak harapan padanya. Untuk meningkatkan Zhao Feng menjadi jenius, kakek Zhao Feng menghabiskan semua kekayaannya. Zhao Feng yang asli penuh dengan rasa hormat dan terima kasih kepada kakeknya. Mendengar kata-kata Zhao Feng, kakek Zhao Feng berhenti sebelum memberinya pandangan yang mendalam. Cucunya sangat berbeda dari sebelumnya, dia tidak bisa lagi melihatnya. Eselon atas keluarga Zhao juga menyadari bahwa sikap Zhao Feng sekarang dapat digambarkan dengan dua kata, dingin, dan tanpa emosi. Zhao Feng, saya harap Anda bisa memberi kami alasan bagus tentang penolakan Anda terhadap Luo Suyer, dan saya harap Anda dapat membayarnya kembali, kata kepala keluarga. Alasan, saya tidak ingin menikahi Luo Suyer. Tidak ada yang salah dengan menolaknya, kata Zhao Feng jujur. Kamu, Luo Suyer adalah putri emas keluarga Luo. Ini kehormatan Anda bahwa Anda dapat bertunangan dengan keluarga Luo. Kepala keluarga hampir berdiri dengan marah. Mendengar itu, Zhao Feng hanya menonton dengan dingin. Tatapannya membuat kepala keluarga dan eselon atas merasa dingin. Miao miao, seekor kucing kecil abu-abu perak muncul di bahu Zhao Feng. Keberadaan kucing ini menyebabkan eselon atas keluarga Zhao menjadi waspada. Penatua berwarna abu-abu dari sebelumnya mengungkapkan ekspresi ketakutan dan dengan cepat menghentikan kepala keluarga. Dengan campur tangan Pangeran ke-8, pernikahan dengan keluarga Luo tidak akan mungkin terjadi. Tianyi, kita seharusnya tidak terlalu memikirkannya, kata penatua abu-abu, dan eselon atas keluarga memeriksa Zhao Feng dengan cara baru. Adapun untuk meminta maaf kepada keluarga Luo, bahkan tidak berpikir tentang menyebutkan itu lagi. Kalimat berikutnya Zhao Feng menyegel mulut kepala keluarga dan perusahaan. Keluarga Luo yang ingin membatalkan pernikahan di tempat pertama, jadi tidak ada yang salah dengan Zhao Feng mengirimkan surat penolakan keterlibatan. Keluarga Luo mungkin akan merasa seperti kehilangan muka.
Meskipun mereka mungkin tidak melakukan apapun kepada kami secara langsung, mereka akan mendukung keluarga Yin secara rahasia. Kakek Zhao khawatir. Baru-baru ini, keluarga Yin didukung oleh kekuatan misterius, memperluas dan mengambil alih kekuatan keluarga Zhao. Keluarga Zhao hampir ambruk. Tujuan saya untuk kembali kali ini adalah untuk menyingkirkan keluarga Yin. Setelah keluarga Yin telah dihancurkan, keluarga Zhao tidak akan memiliki lawan lagi di daerah Yunling. Cahaya dingin melintas di mata Zhao Feng. Singkirkan keluarga Yin. Hati eselon atas bergetar. Mereka merasa bahwa dia menjadi sangat arogan, tetapi melihat kepercayaan Zhao Feng, burung Yinming, dan kucing pencuri senior, mereka tidak bisa tidak percaya sedikit. Zhao Feng, kami percaya padamu. Kepala keluarga mengangguk, tapi kata-katanya berputar, tapi jika kamu tidak bisa mengatasi bahaya, kami harap kamu akan pergi ke keluarga Luo dan meminta maaf. Minta maaf, mungkin akan lebih mudah untuk hanya menghancurkan keluarga Luo. Zhao Feng tertawa dengan senyum lucu ketika dia meninggalkan aula. Bocah sombong, apakah kamu tidak takut bahwa angin akan memotong lidahmu? Eselon atas keluarga Zhao meraung, tetapi pemuda itu tidak peduli, dia terus berjalan semakin jauh. Zhao Feng memiliki kamarnya sendiri di kastil keluarga Zhao. Zi gelombang-gelombang, sosok tua mendorong membuka pintu dan memasuki ruangan. Itu adalah kakek Zhao. Kamu bukan Fenger. Kakek Zhao menatap Zhao Feng dan berkata dengan nada bergetar dan sedih.